Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan dulu dan kita akan rincikan nanti masalah iman dan contoh-contohnya, melanjutkan firman-Nya, saya bacakan dulu ayat 97, karena ini menguatkan potongan kedua dari ayat. Tapi kita tidak akan banyak fokus membahas masalah itu, karena ini masalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman akan menambah iman kita. Artinya kalau kita pilih opsi lain, kita tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, sudah sampai padanya penyampaian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, para ulama, para da'i sudah mengingatkan. Dia juga tidak mau mendengar, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Mereka lagi tidur, tiba-tiba gempa, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba mati, meninggal, dicabut ruhnya. Lagi jalan, kemudian ditabrak misalnya, ya. Tapi di sini lebih kepada waktu tidur. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman yang tidak beriman dan bertakwa dari kedatangnya siksaan kepada mereka dari kami di waktu duha pada saat mereka sedang bermain-main? Kemudian di ayat selanjutnya 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka masih merasa aman dari azab Allah yang mereka tidak dapat menduga-duganya? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Terakhir ayat 100-nya, Allah mengatakan, awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyapnya penduduk yang pernah menghuni negeri itu, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah SWT dari fenomena alam. Di negara kita pernah terjadi longsor, banjir, gempa. Dan sehebat apapun orang itu, dia sulit sekali untuk menyelamatkan diri. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan semua itu sebagai peringatan. Agar mereka kembali kepada potongan awal ayat. Yaitu beriman dan bertakwa. Tapi selama mereka tidak beriman, maka takwa tidak akan bermanfaat. Tapi kalau mereka beriman dan takwa mereka masih lakukan, mereka tidak lakukan, misalnya mereka beriman tapi mereka masih dosa dan amal soleh masih dicampur baurkan. Ini masih sering datang peringatan-peringatan, gangguan-gangguan, ribut rumah tangganya dan segala macam supaya dia kembali juga. Supaya mereka tadarru'un, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan semaksimal akan didapatkan kalau betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan dari sisi lain teman-teman sekalian, kalau kita beriman, kita beramal saleh, tidak mungkin Allah datangkan hukuman, tidak mungkin. Dijamin di dalam Al-Quran surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kalau teman-teman lewat ayat ini jangan lewatkan begitu, kalau baca jangan lewatkan begitu saja. Pegangi sebagai prinsip dan janji benar dari Allah. Surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah hai Muhammad, Tuhanmu atau Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin gempa, longsor, bencana alam datang. Tidak mungkin tiba-tiba rumah tangga itu rusak, kacau, anak tiba-tiba durhaka, tiba-tiba dapat PHK kerja. Gak mungkin. Penyakit gak sembuh, itu gak mungkin secara zalim. Sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Ini janji dari Allah SWT. Artinya kalau betul-betul maksimal bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, janji Allah benar tadi di ayat 96. Pasti kami bukakan semua pintu keberkahan. Bukan dari langit saja, dari bumi pun. Apapun akan dia dapatkan solusi dan jalan keluarnya. Ini poin yang luar biasa yang harus kita fahami baik-baik. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan itu. Di dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Al-Qasas
Surah nomor 28 ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin. Dan tidaklah Tuhan Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ada permasalahan tidak pecah, tidak selesai-selesai, permasalahannya ada di sini. Permasalahannya ada di pelanggaran kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, coba fahami baik-baik secara tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada hidup kita, tidak usah langsung nyalahkan siapapun di sekitar kita. Yang paling pertama, introspeksi diri. Hubungan antum sama Allah rusak atau tidak? Terganggu atau tidak? Antum sedang buat maksiat gak? Karena semua dosa dan pelanggaran itu akan mendatangkan ujian-ujian itu. Tapi kalau tidak, harusnya tidak. Lalu bagaimana Ustaz kami memahami hadis Nabi SAW bahwasanya ujian itu yang paling berat kepada para nabi-nabi? Ini beda. Hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau sedang demam. Ada seorang sahabat datang lalu memegang baju beliau, selimut beliau, tembus demamnya. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, Anda terkena demam yang tidak umum. Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, iya, kami para nabi-nabi diuji 2 kali lipat yang diujikan pada kalian. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah berarti Anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Nah, lalu orang tanya, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Ujian yang paling berat para nabi-nabi. Lalu orang-orang yang mendekati nabi-nabi tersebut secara keimanan. Dan kalau imannya kuat, Allah akan beratkan ujiannya. Kalau dia imannya lemah, maka Allah uji sesuai dengan beratnya atau kadar imannya dia. Apa yang dimaksud di sini? Jangan sampai antum digoda syaitan lalu mengatakan, kalau gitu saya nggak usah jadi orang beriman Ustaz. Karena kalau jadi orang beriman berat ujiannya. Bukan. Ingat kasusnya. Nabi SAW lagi demam. Berarti orang-orang beriman, kalau dia lagi demam, dibandingkan dengan orang yang lebih lemah imannya, yang beriman lebih lama sedikit waktunya. Misal orang biasa demamnya seminggu, antum mungkin bisa 2 minggu. Tujuannya untuk lebih menambah pahala. Untuk menambah derajat. Bukan didatangkan ujian khusus yang tidak semua orang kena. Bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau ada ujian yang tidak normal datang, itu berarti dari berusaha. Ingat perkataan salafus saleh. Saya bisa tahu, saya punya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada saat terjadi perubahan sikap dari pasangan hidup. Cemberutnya pasangan, marah-marah tanpa sebab. Mungkin istri, kalau di sini ikhwah, minta cerai tanpa sebab. Atau. Ya. Anak-anak tiba-tiba berubah sikap. Beliau mengatakan perubahan sikap pasangan, perubahan sikap tunggangan. Masa dulu orang kalau mau naik kuda, naik unta, tiba-tiba ada masalah. Mungkin sekarang mau naik motor, mau naik mobil. Atau sampai pada tikus yang masuk ke dalam rumah. Dirikan sebagai bahan introspeksi diri. Harusnya tikus gak masuk ke dalam rumah. Seperti itu bahasa. Orang beriman bertakwa akan dijaga oleh Allah SWT. Sampai kepada hal-hal yang kecil. Jadi saking mereka fahamnya ayat ini sampai mereka menganggap apapun yang mengganggu berarti sebabnya dosa. Harusnya tidak masuk tikus itu. Harusnya tidak gini dan gitu. Seperti itulah gambarannya. Ini yang harus kita tanamkan. Ini yang kita ingin titik beratkan nih. Supaya jangan sampai kita bermain-main untuk menghilangkan keberkahan Allah SWT. Atau kita anggap remeh. Ya, sehingga membuka pintu-pintu pelanggaran. Ini penting sekali.